Nasdem ingin mempertegas komitmennya untuk tetap mendukung pemerintahan Jokowi Maruf Amin sampai akhir masa jabatannya. Sindiran telak Hasto, apakah Nasdem masih pede dan tak merasa? Ditulis oleh X Hardy. Maka di sini teman-teman ditegaskan PD Perjuangan sebagai partai pelopor harus memiliki disiplin organisasi, disiplin ideologi, disiplin teori, disiplin gerakan, dan disiplin dalam bertindak. Jangan kita tidak berdisiplin mengaku mendukung pemerintahan Pak Jokowi dan kemudian Bapak Haji Maruf Amin sampai akhir tahun, tetapi bergandengan erat dengan partai-partai yang setiap hari mengkritik Pak Jokowi. Sekjen PDIP Hasto Kristianto memberi peringatan, jangan mengaku menjadi pendukung setia Presiden Jokowi, tetapi malah menggandeng partai pengkritik. Jangan ikrar terhadap disiplin, mengaku mendukung pemerintah Pak Jokowi dan kemudian Bapak Kiai Maruf Amin sampai akhir tahun, tetapi bergandengan erat dengan partai-partai yang setiap hari mengkritik Pak Jokowi, kata Hasto. Sindiran buat siapa? Sudah pasti kepada Nasdem. Ngakunya masih mendukung pemerintah sampai tahun 2024. Tapi diam-diam pasang kuda-kuda dan siap lari ke arah yang berbeda. Jadi pionir lagi. Ini politik dua kaki yang dari dulu sangat menggelikan. Mau cari untung, terlalu oportunis, melihat di mana ada cuan yang besar, maka akan menuju ke sana. Bagi yang bilang PDIP baperan dalam hal ini, maka saya perlu tekankan tentang etika politik. Nasdem mau banting setir, silahkan. Nasdem mau mendukung sosok yang selama ini antitesis Jokowi, tidak masalah. Nasdem mau mengusung Anies dengan buru-buru atau sembrono, tidak ada yang melarang. Tapi ingat etika politik. Lebih jantan kalau Nasdem keluar dari gerbong pemerintah, mengumumkan jadi oposisi. Itu jauh lebih gentleman. Publik pasti lebih respect. Jauh lebih bagus, semua menterinya juga ikut ditarik. Jadi tidak ada beban politik, tidak ada unsur kemunafikan. Ini ibarat ada seorang anak buah kapal yang bilang ke kapten kapal bahwa dia mau berubah haluan ke arah lain. Bagusnya gimana? Anak buah ini harusnya cari kapal lain yang searah atau lompat ke laut dan berenang ke arah lain. Sangat mengganggu jika anak buah ini mengaku akan ikut kapten, tapi di sisi lain matanya selalu melihat ke arah lain. Meski saya yakin Jokowi mungkin tidak mendepak menteri dari Nasdem, tapi percayalah, publik juga bakal mendukung jika Jokowi melakukan reshuffle. Apalagi salah satu menterinya kurang paham dengan apa yang dikerjakannya. Thanks to Biorka yang membongkar seberapa pintarnya menteri satu ini dalam mengatasi masalah. To the point aja, saat ini ada dua partai yang menjadi oposisi sejati, PKS dan Demokrat. Coba pakai otak dan nalar yang logis. Apakah kritikan mereka selama ini logis atau murahan? Apakah selama ini mereka menjadi oposisi demi memberikan kritik konstruktif atau hanya buat gagah-gagahan demi mencari pencitraan? Lihat Demokrat. Bayangkan orang-orang seperti Andi Arief. Apakah orang ini memberikan kritik yang baik atau malah terlihat seperti preman politik yang mulutnya tidak bisa direm? Jangan heran, ketumnya saja tidak becus. Hanya bisa pamer bapaknya dan bilang presiden berikutnya hanya gunting pita.
Ketumnya saja ngomong masih berantakan. Gimana dengan kader-kadernya? Apalagi PKS. Aduh, kalau sudah bicara soal partai ini, pasti tidak ada obatnya. 98% pasti sakit kepala kalau sudah membahas soal PKS. Dari atas sampai bawah, kacau semuanya. Kadernya entah cuma berapa persen yang bermutu. Kepala daerahnya pun you know lah. Silahkan bayangkan bagaimana kalau semua kepala daerah dari PKS, bahkan presidennya dari PKS juga. Sungguh merinding. Negara ini pasti meroket ekonominya, tapi bohong. Takutnya malah diberdayakan poligami. Kedua partai ini tiada hari tanpa mengkritik. Tidak cocok kalau disebut mengkritik, tapi lebih condong ke bikin ulah. Nasdem saat ini memilih bergabung dengan mereka, tapi satu kaki masih mau ke gerbong pemerintah. Kira-kira ini sopan atau tidak? Tapi kalau nafsu politik sudah memuncak dan urat malu sudah putus total, apapun akan dilakukan. Tidak peduli ada jutaan hujatan, telinga mereka sudah tuli, kulit muka sudah dipertebal 100 kali. Mereka play victim, merasa dizolimi. Yang Nasdem sangat butuhkan saat ini adalah menang Pilpres. Itu lebih penting. Suara-suara luar bisa ditahan dan diabaikan. Mereka tidak gentar meski disebut Nasdrun. Mereka takkan mundur meski disebut bukan lagi partai berhaluan nasionalis. Dan apakah kalian merasa Nasdem saat ini makin lama makin mirip dengan partai sebelah? Coba berpikir, cara nyinyir mulai mirip. Mungkin mereka sudah cukup lama bergabung dengan mereka, maka sifatnya pun mulai mirip. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis komentar di bawah.